Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ke talang ibu, membersihkan tempat tidurku. Hai hai hai. Halo halo. Selamat pagi anak-anak TKA. Sudah bangun semua belum? Sudah mandi? Siapa yang tadi bangun tidur langsung mandi? Ada yang bangun tidur nangis-nangis dulu? No. Semua anak-anak TK pencinta damai itu bagaimana? Hebat, sehat, dan luar biasa. Yuk, biar tambah semangat, Miss Ratna mau ajak anak-anak untuk tepuk semangat dulu. Masih ingat kan? Are you ready? Yes! Tepuk semangat. Hu! Ha! Hu! Itu baru namanya anak-anak TKA yang hebat, sehat, dan luar biasa. Sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya. Biar anak-anak semakin diberkati oleh Tuhan dan bisa menjadi anak yang pandai. Ya? Sikap doa yang baik bagaimana? Tangannya ditutup di dada, kemudian matanya juga ditutup. Sudah? Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami semalam tadi, sehingga hari ini kami boleh bangun kembali untuk belajar bersama teman-teman dan juga ibu guru. Semoga kami bisa menjadi anak beriman, cerdas, aktif, kreatif, mandiri, serta berbudi pekerti yang luhur. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Open your eyes. Celing. Tepuk tangan semua, karena tadi anak-anak sudah berdoanya dengan baik. Siapa masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang tema apa? Tema lingkungan. Lingkungan keluarga. Minggu ini kita akan belajar tentang lingkungan rumah. Kita akan mengenal bagian-bagian rumah dan juga ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Tapi sebelumnya Miss Ratna mau tanya, ada yang tahu hari apa sekarang? Hari Senin. Betul sekali. Hari Senin tanggal 21 bulan September, yaitu bulan yang ke-9 tahun 2020. Biar nanti anak-anak semakin mengerti tentang bagian-bagian rumah, anak-anak saksikan penjelasan dari Miss Ratna ini ya. Bagian-bagian rumah. Ada yang tahu bagian-bagian rumah itu apa saja? Sekarang anak-anak lihat ya. Ini adalah rumah. Bagian yang atas ini adalah atap. Atap digunakan untuk melindungi dari panas dan juga hujan. Gambar selanjutnya, apakah ini? Pintu. Pintu digunakan untuk keluar masuk rumah. Jangan lupa ditutup ya jika anak-anak keluar rumah. Kemudian ini adalah jendela. Jendela digunakan agar udara dan cahaya bisa masuk ke dalam rumah. Kalau yang ini apa? Lantai. Lantai itu adalah bagian bawah rumah. Ingat, kita harus membersihkan lantai supaya lantainya bersih. Bagaimana caranya? Dengan menyapu dan mengepelnya. Nah, itu tadi bagian-bagian rumah. Setelah tadi anak-anak menyaksikan video penjelasan tentang bagian-bagian rumah, Miss Ratna akan ajak anak-anak untuk mengingat-ingat lagi pelajaran minggu lalu. Anak-anak sudah belajar mengenal angka 1 sampai angka 6. Sekarang Miss Ratna juga akan mengajak anak-anak untuk mengenal angka setelah 6, yaitu angka
7. Siapa masih ingat angka 1 sampai angka 6? Coba angkat tangan. Hebat, tepuk tangan. Yuk, kalau tahu angka 1 sampai 6, Miss Ratna punya beberapa angka di sini. Anak-anak sebutkan ya. Angkanya itu angka apa saja? Ini angka 1. Kalau ini angka 2. Yang ini angka 3. Ini angka 4. Ini angka 5. Kalau yang ini angka 6. Wah, hebat, semuanya bisa. Kalau sudah bisa angka 1 sampai angka 6, Miss Ratna akan tambah dengan angka setelah angka 6. Angka berapa? Angka 7. Ya, ini angka 7. Yuk kita hitung bersama-sama gambarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gambar. Sekarang anak-anak sudah bisa angka 7. Masih semangat? Sekarang waktunya Miss Ratna akan menerangkan tugas untuk hari Senin. Anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh agar anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Tugas yang pertama, anak-anak membantu mama, yaitu membersihkan rumah. Bagaimana ya caranya agar lantai rumah itu tetap bersih? Dengan cara menyapu lantainya. Apakah anak-anak bisa bantu mama untuk membersihkan lantai rumah? Ya, pasti bisa. Itu tugas yang pertama. Miss Ratna akan menjelaskan tugas yang kedua. Tadi anak-anak sudah mengingat-ingat angka 1 sampai angka 6. Dan juga tadi anak-anak juga mengenal angka 7. Masih ingat angka 7 seperti apa? Nah, untuk tugas yang kedua, Miss Ratna bacakan perintahnya ya. Lingkari yang termasuk bilangan atau angka 7. Jadi anak-anak mencari semua angka 7 yang ada di dalam kotak ini. Yang angka 7 diapakan? Dilingkari. Kalau angka 1? No. Angka 2? No. Atau angka 3? No. Hanya angka 7. Angka 7. Tapi sebelumnya, sebelum anak-anak melingkari, anak-anak tulis dulu nama dan juga hari tanggalnya. Namanya ditulis ya. Kemudian hari tanggalnya, hari Senin, S-E-N-I-N, Senin, tanggal 21 bulan 9 tahun 2020. Yuk kita bersama-sama mau cari angka 7. Kita lihat yang pertama. Apakah ini angka 7?
Ya atau bukan? Iya. Ya, ini angka 7. Kita lingkari angka 7-nya. Nah, terus kita lihat lagi satu-satu. Apakah ini angka 7? No, no, no. Ini angka 5. Dilingkari atau tidak? No, 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 no. Ini angka berapa? 3. Dilingkari atau tidak? No, 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 no. Kita hanya melingkari yang angka 7. Masih banyak angka 7 di sini. Miss Ratna sudah kasih contoh 1. Ya, ini angka 7. Apakah anak-anak bisa mencari semua angka 7 yang ada di dalam kotak? Pasti bisa. Sekarang, Miss Ratna akan menjelaskan tugas yang ketiga. Tetap di lembaran. Anak-anak cari kertas yang ada gambarnya seperti Miss Ratna ini ya. Kalau sudah, Miss Ratna akan jelaskan. Bacakan perintahnya. Pasangkan gambar di bawah ini dengan bilangan yang sesuai. Dengan bilangan yang sesuai. Seperti biasa ya. Nanti anak-anak menebalkan dulu angkanya. Semua angkanya ditebalkan. Kemudian anak-anak menghitung kumpulan gambarnya per kotak. Ada berapa gambarnya ya? Terus nanti ditarik garis menuju angka yang sesuai. Miss Ratna tulis dulu namanya ya. Nanti anak-anak juga seperti biasa menulis namanya di atas. Hari Senin. Tanggal 21 bulan 9 tahun 2020. Setelah menulis hari tanggal, anak-anak tebalkan dulu angkanya. Siapa yang tahu? Angka berapa ini ya? Lengkung, serong, tidur. Angka berapa? 2. Angka 2. Kalau yang ini lengkung, lengkung. Angka 3. Kalau yang ini berdiri pendek, tidur, berdiri panjang. Angka 4. Di bawahnya angka 4 ada leher, perutnya gendut, kemudian pakai topi. Angka 5. Kalau yang ini serong, ular datang sembunyi. Angka 6. Yang tadi kita sudah belajar, ini angka berapa ya? Tidur, serong. Nah, tidur, serong. Angka 7. Betul sekali. Kalau sudah ditebalkan, kita mau hitung bersama-sama ya. Gambar apa ini? Ini adalah gambar atap. Betul sekali. Atap ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa atap? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ada 7. Mana angka 7? Ini angka 7? No. Bukan, ini angka 2. Ini angka 7? Bukan, ini angka 3. Ini angka 7? No. Bukan juga, ini angka 4. Atau yang ini? No, ini angka 5. Ini angka 7? No, ini angka 6. Apakah ini angka 7? Jawab yang keras. Ya, angka 7. Kita tarik garis ya ke angka 7. Dari gambar atap yang tadi jumlahnya 7, kita tarik garis ke angka atau lambang bilangan 7. Apakah bisa? Kita hitung gambar kedua. Miss Ratna kasih contoh lagi biar anak-anak semakin mengerti. Kita hitung gambar jendelanya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa gambar jendelanya? Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jendela. Mana angka 6 tadi ya? Ini angka 6? Bukan, ini angka 2. Apakah ini angka 6? Bukan, ini angka 3. Atau yang ini angka 6? Bukan juga, ini angka 4. Yang ini angka 6? No, ini angka 5. Berarti yang ini angka 6? Jawabnya yang keras. Ya, ini angka 6. Tarik garis ya. Jendelanya tadi ada 6. Ditarik garis ke angka atau lambang bilangan 6. Nah, sudah selesai. Nanti yang gambar apa ini? Pintu, betul. Kemudian gambar kursi atau sofa, meja, dan rumah. Anak-anak hitung sendiri ya. Tarik garis ke angka yang sesuai. Apakah anak-anak bisa? Pasti bisa. Setelah tadi anak-anak memperhatikan penjelasan tentang bentuk-bentuk geometri, di tugas yang keempat ini anak-anak siapkan buku seni. Buku apa anak-anak? Buku seni. Dibuka halaman 6. Halaman berapa? 6. Setelah dibuka bukunya, anak-anak siapkan yang sudah Miss Iko dan Miss Ratna bagikan itu. Nah, ini bentuk-bentuk geometrinya. Kita akan menempel bentuk-bentuk geometri ini menjadi gambar sebuah rumah. Kalau menempel itu biasanya butuh apa ya? Butuh lem. Jangan lupa disiapkan juga lemnya. Tapi sebelum kita menempel, kita tulis dulu hari dan tanggalnya. Hari apa sekarang? Senin. S E N I N. Tanggal 21 bulan 9 tahun 2020. Sekarang kita mau menempel bentuk-bentuk geometrinya ya. Anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh tahapan-tahapan menempelnya biar nanti hasilnya bagus.
Ya. Nah, anak-anak coba cari kertas ya, kertas yang berbentuk apa ini? Berbentuk persegi. Berbentuk apa? Persegi, macam-macam ya warnanya ya. Kalau Miss Ratna coklat, ada yang dapat biru atau ada yang dapat merah, kuning, orange. Memang berbeda-beda ya. Miss Ratna, kertasnya yang bentuk perseginya ini adalah warna coklat. Nanti yang kertas persegi ini akan dijadikan apa? Dinding. Betul sekali, dinding. Nah, ini nanti kalau ditutupi kan ini nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yuk kita lem dulu perseginya ya. Kalau memberi lem boleh banyak-banyak. No, ya. Ambil sedikit dulu, oleskan di bagian tepi. Jangan langsung ke tengah. Tepinya dulu atau pinggir. Nah. Tuh. Jangan langsung di tengah begini. No. Tapi di tepinya dulu. Tepi. Tepi. Ya, baru kalau masih ada sisa taruh di tengah. Sekarang kita mau tempel. Yang rapi ya. Nah, apakah anak-anak sudah? Biasanya biar kita bisa masuk rumah itu harus ada apa di rumah? Ada pintu. Cari bentuk geometri yang seperti ini. Ini adalah persegi panjang. Macam-macam ya. Ada anak-anak yang dapatnya warnanya kuning, orange, atau biru atau yang lain. Kalau Miss Ratna dapat yang warna merah. Seperti yang tadi ya, tepinya dulu yang diberi lem. Nah, jika sudah ditempel di tengah, bukan di tengah-tengah seperti ini, di tengah tapi yang bagian bawah. Nah, mepet bagian bawah ini. Nah, di tengah tapi lurus yang garis bawah. Apakah anak bisa? Setelah pintu, biar udara itu bisa masuk ke dalam rumah, harus ada apa? Jendela. Kita punya bentuk geometri dua. Ini tuh persegi panjang tapi yang kecil, lebih kecil dari pintu. Ada dua. Kita beri lem ya. Karena nih kertasnya kecil, bisa langsung di tengah seperti ini. Jarinya Miss Ratna besar soalnya ya. Lurus dengan pintunya. Boleh naik-naik seperti ini? No. Lurus dengan pintu yang atasnya ini. Nah. Ada dua ya. Jendelanya ada dua. Tempel. Nah, apa sudah jadi? Belum, masih ada satu yang di atas ini, atap. Iya, harus ada atapnya. Kalau nggak ada atapnya gimana? Air hujan bisa masuk rumah. Atapnya berbentuk apa ini? Segitiga. Bentuknya segitiga. Kita beri lem tepinya. Tepinya. Nah, kita
atasnya dinding ini jadi atap. Nah, lo ada yang masih buka, dikasih lem lagi. Wow, masih ada yang buka. Apakah sudah jadi? Sudah jadi rumahnya. Apakah anak-anak sudah bisa? Pasti bisa. Jangan lupa, jika sudah selesai mengerjakan buku seni, anak-anak boleh ambil satu stiker, ditempel di sini, karena anak-anak sudah hebat mengerjakannya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Sudah mengerti? Pasti bisa dong mengerjakannya sendiri. Oke, cukup sekian video dari Miss Ratna. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Dah.